Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan membahas kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafizahullahu taala. Pembahasan kita kali ini yaitu dua bab. Yang pertama, iradatul insani bi amalihi dunya. Seseorang beramal tujuannya untuk dunia. Dan yang kedua, al-halfu bi ghairillahi. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Baik, yang pertama penulis katakan iradatul insani bi amalihi atau bi ibadatihi ad-dunya. Seseorang dia melakukan satu ibadah akan tapi untuk kepentingan dunia. Tujuannya dunia. Al-muradu bidzalika, maksud dari hal ini adalah an ya'malal insanu al-ibadata al-mahdhata. Seseorang melakukan ibadah mahdhah, ibadah murni seperti sholat, membaca Al-Quran, ibadah-ibadah mahdhah, puasa, liyasula ala maslahatin dunyawiyatin mubasyaratan. Tujuannya adalah liyasula, untuk mendapatkan, ala maslahatin dunyawiyatin, maslahat dunia, mubasyaratan, secara langsung. Ini makna seseorang beribadah tujuannya dunia. Artinya ketika dia melakukan ibadah mahdhah, ibadah yang murni sebagai ibadah, tujuannya hanya mendapatkan maslahat duniawi semata secara langsung. Kemudian amthilatun ala dzalika, contoh akan hal ini. Yang pertama kata penulis, kaman yahuju liyakhudal mala, seperti orang yang menunaikan ibadah haji liyakhudal mala, untuk mengambil harta. Jadi dia berdagang ketika musim haji atau dia menunaikan ibadah haji tapi sekedar untuk berdagang, maka ini termasuk iradatul insani bi ibadatihi dunya. Yang kedua, wa kaman yazu li ahdil ghanimati, orang yang berperang berjihad di jalan Allah li ahdil ghanimati, hanya untuk meraih ghanimah, mendapatkan ghanimah yaitu harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin setelah mengalahkan orang-orang kafir, ghanimah. Maka ini juga iradatul insan bi ibadatihi dunya. Yang ketiga, wa kaman yu'adzinu li ahdir ratibi, orang yang adzan untuk mendapatkan gaji. Jadi adzannya hanya apabila digaji atau tujuannya untuk mendapatkan gaji. Yang keempat, wa kaman yatlubul ilma syar'iyya min ajli syahadati, orang yang dia menuntut ilmu syar'i, ya, ke ma'had, ke pesantren, menuntut ilmu syar'i, menghafal Al-Quran, min ajli syahadati, sekedar ingin mendapatkan ijazah, wal wadifati faqat, atau pekerjaan semata. Maka 4 contoh ini kata penulis termasuk iradatul insani bi ibadatihi dunya. Baik, al-hukmu, hukumnya. Hukumnya ala kismaini, terbagi menjadi 2. Yang pertama, ayyakuna ghalibu a'malihi au kulluha yuridu bihad dunya, yaitu mayoritas amalannya atau semua amalannya tersebut yuridu bihad dunya, tujuannya hanya dunia. Maka apa hukumnya? Fahada syirkun akbaru, maka ini syirik besar. Jadi semua amalannya atau mayoritas amalannya untuk mendapatkan dunia, maka ini syirkun akbar. Yang kedua, an ya'mala amalan muayyanan wa yuridu bihi dunya, dia mengamalkan satu amalan tertentu, enggak semua amalan, satu amalan tertentu,
wa yuridu bihi dunya, dan ingin mendapatkan dunia. Fahada syirkun aswaru yubtilul amala, maka ini syirik kecil dan membatalkan amal tersebut. Misalkan orang dia tadi menuntut ilmu syar'i, ia mengumandangkan adzan untuk mendapatkan gaji, maka ini amalan muayyanan, satu amal saja atau amalan tertentu, maka ini hukumnya syirik asghar dan pahala amalan adzan tersebut terhapus, adapun yang lainnya tidak. Baik, kemudian at-tahdhiru min iradatil insani bimalihid dunya, peringatan keras bagi orang yang dia itu beramal akan tapi untuk tujuan dunia. Qala ta'ala, Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa saja yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami berikan balasan yang sempurna kepada mereka, a'malahum, atas amalan mereka tersebut, fiha, di dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka yaitu di dunia tidak akan dirugikan. Tapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, maka sungguh terhapus apa yang telah mereka lakukan yaitu di dunia tatkala sudah di akhirat. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sungguh batil apa yang telah mereka lakukan. Maka ayat ini menunjukkan siapa yang beribadah, beramal tujuannya sekedar dunia, Allah balas di dunia. Adapun di akhirat, laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha. Di akhirat enggak ada balasan kecuali neraka, semua amalannya terhapus. Dan waqala alaihi salatu wassalamu, Nabi katakan, man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu, menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi, yang harusnya dia menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, namun dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk mendapatkan 'aradan minad dunya, sedikit dari kenikmatan dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga, yakni rihaha, yaitu wanginya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Baik, itu iradatul insan bi amalihi dunya. Yang kedua, al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ta'riful halfi, definisi sumpah lughatan secara bahasa adalah bimakna al-mulazamatu, maknanya al-mulazamah, yaitu kewajiban atau sesuatu yang tetap, itu mulazamah. Wastilahan, adapun secara istilah, taukidul hukmi, yaitu menguatkan suatu hukum, bidikri mu'addomin, dengan menyebutkan orang yang diagungkan atau sesuatu yang diagungkan, biharfin min hurufil qasami, dengan menyebutkan salah satu dari yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk sumpah, huruful qasam. Wa huruful qasami hiya, dan huruf-huruf sumpah itu ada 3, al-wawu wal ba'u wat ta'u, yaitu wawu, ba, dan ta. Sudah dibahas dalam pelajaran nahwu, misalkan wallahi, demi Allah, ini sumpah. Kemudian tasmiyatun ukhra, nama lain sumpah, wa yusamma, ada 2, al-yaminu dan al-qasam. Jadi al-yaminu dan al-qasamu ini nama lain dari sumpah. Sumpah disebut dengan al-yamin, yaitu tangan kanan, karena biasa orang yang bersumpah dia akan mengulurkan tangan kanannya. Kemudian al-yaminu al-masru'atu, sumpah yang disyariatkan. Hiya makanat, yaitu sumpah billahi, dengan menyebut nama Allah. Nahwu contohnya, wallahi, demi Allah, wa billahi wa tallahi, ini sama artinya semuanya, demi Allah. Pakai huruf qasam, wawu, ba, dan ta.
Au bi ismin min asma'ihi, atau dengan salah satu nama dari nama-nama Allah. Nahu contoh, war-Rahmani, demi zat yang maha pemurah, wal adimi, demi zat yang agung yaitu Allah, was-Sami, demi yang maha mendengar yaitu Allah. Jadi Ar-Rahman, Al-Adim, As-Sami termasuk di antara nama Allah. Kalau kita bersumpah dengannya hukumnya boleh. Au bi sifatin min sifatihi, atau dengan menyebut salah satu dari sifatnya. Contoh, bi izzatillahi, itu dengan kemuliaanmu, wa rahmatillahi, dengan kasih sayang Allah. Ini bi izzatillahi, dengan kemuliaan Allah atau keperkasaan Allah, dengan kasih sayang Allah, wa ilmillahi, yaitu demi ilmu Allah. Maka ini hukumnya kata para ulama yaitu masru'ah. Kemudian hukmul halfi bi ghairillah, hukum bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ala kismaini, terbagi menjadi dua. Idza kana yu'addamahu ila darajatil ibadah, apabila yang diagungkan tersebut sampai derajat ibadah. Ka ay yu'addimahu kada'dimillahi au asyad, seperti mengagungkan selain Allah tersebut kata dimillah, sebagaimana dia mengagungkan Allah atau bahkan lebih besar daripada itu. Jadi saya ulang, idza kana yu'addimuhu, apabila orang yang bersumpah tersebut mengagungkan selain Allah, ila darajatil ibadah, sampai derajat ibadah. Ka ayyu'addimuhu, apa contohnya? Seperti mengagungkan selain Allah, kata dimillah, seperti pengagungannya kepada Allah, au asyad, atau lebih besar daripada itu. Fahada syirkun akbar, ini syirik besar. Orang bersumpah dengan menyebut nama wali, pengagungannya kepada wali atau orang yang dianggap wali melebihi keagungannya kepada Allah atau sama, maka ini syirkun akbar. Kemudian in kana yu'addimuhu, apabila dia mengagungkan selain Allah, lakin la yasilu ila haddi musawatihi bita'dimillah, namun tidak sampai derajat mengagungkan selain Allah sebagaimana pengagungannya kepada Allah. Fahada syirkun asgharu, maka ini syirik kecil. Jadi hukumnya syirkun akbar atau syirkun asghar tergantung pengagungan orang yang bersumpah dengan selain Allah kepada yang disumpahi tersebut. Kalau melebihi pengagungannya kepada Allah, maka ini syirkun akbar. Tapi kalau tidak sampai derajat sama, atau kalau tadi yang pertama sama atau lebih, kalau yang kedua tidak sampai sama ataupun bahkan lebih, maka ini hukumnya syirik kecil. Kemudian ad-dalilu ala hukmi man halafa bi ghairillahi, dalil hukum orang yang bersumpah dengan selain Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur dan melakukan kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini menunjukkan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah di antara bentuk kekufuran dan kesyirikan dengan perincian tadi. Dan amthilatun lil halfi bi khairillah, contoh sumpah dengan selain Allah. Misalkan al halfu bil awliya'i, bersumpah dengan menyebut nama wali. Al halfu bi jahin nabi, bersumpah dengan kedudukan nabi. Au bi jahil awliya'i, atau kedudukan para wali. Misalkan wa fulanin, demi wali fulan, dan seterusnya. Al-halfu bihayatil ashasi, bersumpah dengan kehidupan seseorang. Kemudian al-halfu bil amanati au bis syarafi, bersumpah dengan amanah atau kemuliaan. Maka ini termasuk al-halfu bi ghairillah. Kemudian talkhisun mufidun li ahkamil halfi, jadi kesimpulan yang berfaedah terkait hukum sumpah. Yang pertama, tahrimul halfi bi ghairillahi wa anna dzalika syirkun,
haramnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dan ini termasuk kesyirikan. Bisa syirkun akbar, bisa syirkun asghar, tergantung tadi. Apabila yang dijadikan sumpah dia agungkan sama sebagaimana pengagungannya kepada Allah, bahkan lebih, maka ini syirkun akbar. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah tapi pengagungannya lebih rendah dibandingkan pengagungannya kepada Allah, maka syirkun asghar. Yang kedua, tahrimul halfi billahi kadiban wahyal ghamusu. Bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi ini hukumnya dusta, maka ini hukumnya haram. Wahyal ghamus, dan ini termasuk yaminul ghamus, sumpah dusta. Maka haram hukumnya seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi kadiban, dusta. Ini disebut yaminul ghamus. Yang ketiga, tahrimu kathratil halfi billahi. Haramnya banyak bersumpah dengan nama Allah. Walau kana shadiqan, meskipun ini benar. Idza lam tad'u ilaihi hajatun, kalau tidak ada kebutuhan, maka jangan sedikit-sedikit bersumpah. Wallahi, enggak boleh. Lianna hada istifafun billahi subhanahu, karena ini bentuk meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jawazul halfi billahi, bolehnya bersumpah dengan nama Allah idza kana shadiqan wa indal hajati, apabila itu jujur, benar, dan ada kebutuhan. Kemudian kafaratu man halafa bi ghairillahi, kafarah bagi orang yang bersumpah dengan selain Allah. Ayyakula, hendaknya dia mengatakan la ilaha illallah. Ad-dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya Nabi katakan man halafa faqala fi halfi wallata wal uzza falyakul la ilaha illallah, muttafaqun alaih. Siapa yang bersumpah dan dia mengatakan dalam sumpahnya wallata wal uzza, demi Lata demi Uzza, falyakul, hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ini dalil kafarah sumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan ringkas dua bab yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala, yaitu seorang yang dia beramal soleh atau beribadah tapi untuk tujuan dunia dan bersumpah dengan nama selain Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.